Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahihin, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid KJRI Los Angeles yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya selalu diberi kesehatan dan afiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diberi taufik dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah juga berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ada sekian banyak nikmat Allah diberikan, dikaruniakan kepada kita semuanya. Allah sama sekali tidak meminta kita untuk membalasnya, untuk menghitungnya, enggak. Yang diminta oleh Allah hanya satu: bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bersyukur itu ada pengakuan kita bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari kehebatan kita. Bermacam-macam nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesyukuran itu ada tauhid. Kita mengakui Allah yang memberikan nikmat kepada kita semuanya. Allah Rabbul Alamin, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang Allah memberikan nikmat kepada kita, banyak nikmat dilimpahkan kepada Allah, oleh Allah kepada kita. Seringkali bahkan kita tidak memintanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti kita memerlukan nikmat itu sebagai manusia, sebagai makhluknya. Kita memerlukan, kita berhajat pada nikmat itu, maka tanpa pun kita memintanya, Allah melimpahkan nikmat itu untuk kita semuanya. Terkadang Allah memberikan nikmat kepada kita lebih dari yang kita angan-angankan, lebih daripada yang kita bayangkan, yang jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan seringkali. Ini karena saking begitu luar biasa kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka yang diminta kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seminimal-minimalnya syukur adalah kita mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh pengakuan bahwa
nikmat-nikmat itu dari Allah dan segala puji hanya milik Allah semata. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan untuk junjungan kita, Nabi yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita rindukan bersama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang merindukan Rasulullah juga kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita sering-sering mengucapkan sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, kita kelak di akhirat termasuk umat yang dimuliakan oleh Rasulullah dengan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan apa yang diminta oleh panitia menyampaikan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, sebab la yashkurillah man la yashkurin nas, sabda Rasulullah. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Saya menyampaikan terima kasih kepada IMSA yang mengundang saya untuk kali yang ketiga. Ini juga kali yang ketiga saya sampai di masjid ini. Terima kasih kepada PKPU yang juga mensponsori kedatangan saya. Terima kasih kepada jamaah pengajian Ar-Rahman. Terima kasih kepada Pak Afat, kepada Pak Taufik, Pak Dadang dan semuanya, kepada Ustadz Adi dan semua jamaah di Los Angeles yang menyambut saya semuanya dengan penuh kehangatan dan penuh kasih sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya bisa mendoakan jazakumullah khaira dan jazakumullah ahsanal jazaan katsira. Amin. Ini kali yang ketiga saya sampai di Amerika ini. Kali yang ketiga juga saya di masjid ini. Saya lupa dulu di sini saya dulu terakhir menyampaikan apa ya kan. Tapi di salah satu tempat di Los Angeles tadi malam saya masih ingat saya menyampaikan tentang man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Di salah satu tempat dulu di rumah Bapak siapa saya lupa pengajian. Enggak yang dulu sekali, sebelum yang bukan tadi malam, yang dulu ya. Itu saya sampaikan tentang itu, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah juga akan suka dan cinta bertemu dengan orang itu. Itu tentang bagaimana kita semestinya benar-benar mencintai Allah, sehingga karena cinta kepada Allah tentu kita juga cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jarang orang itu yang benar-benar punya rasa cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibu-ibu ini kok sedang ditanya misalnya kalau nanti ba'da Isya bertemu dengan Allah siap? Ibu-ibu mungkin ada yang waduh gitu kan. Ya kan? Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang dahulu itu benar-benar cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam di rumah Pak Ades, Pak Ades, saya menyampaikan tentang qimatul mar'i ma'ahammahu.
Jadi nilai seseorang itu dilihat dari apa yang dia perhatikan. Pusat perhatian terbesar dia itu apa, itu akan menjadi nilai seseorang. Ada orang-orang yang perhatian terbesarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi nilai yang luar biasa. Ada orang yang perhatian terbesarnya adalah Al-Quran dalam hidupnya, hari-hari bersama dengan Al-Quran dalam hidupnya. Maka karena perhatiannya adalah pada Al-Quran, dan Al-Quran adalah kalamullah, secara otomatis ini akan membuat orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang perhatiannya adalah dakwah, hari-harinya diisi dengan dakwah, perhatiannya setiap hari adalah dakwah, bangun tidur adalah dakwah, berjalan adalah dakwah, mau tidur yang dipikir adalah dakwah, mimpi-mimpinya adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini pun nanti akhirnya akan bertemu dengan Allah dalam kondisi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dimuliakan oleh jalan dakwah, sebab dakwah adalah bagian aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dia dimuliakan oleh dakwah. Ada orang-orang yang perhatiannya adalah pada hadis, pada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari perhatiannya adalah seperti apa Rasulullah beribadah, seperti apa Rasulullah berakhlak, seperti apa Rasulullah bangun tidur, mau tidur. Perhatiannya adalah itu. Dia terus seperti para imam-imam besar, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Perhatian yang adalah kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena mereka perhatiannya adalah pada hal yang sangat mulia, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita semuanya masing-masing punya perhatian. Maka nilai kita semuanya ada pada perhatian kita semuanya. Saya tidak akan mengulang apa yang tadi malam saya sampaikan di rumahnya Pak Ades. Kali ini saya ingin menyampaikan, kalau tadi malam saya sampaikan qimatul mar'i ma'ahammahu, nilai seseorang ada pada apa yang dia perhatikan, pusat perhatian dia, itu menjadi nilai dia. Kali ini saya akan bahas al-mar'u ma'aman ahabbahu, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahabbahu, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dalam sebuah hadis sahih ada sebuah cerita yang menarik. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, mata sa'ah? Qala wa ma a'dadta laha? Qala ma a'dadtu syai'an illa hubballahi wa rasulih. Qala fa innaka ma'aman ahbabta. Wa fi riwayatin ukhra qala al-mar'u ma'aman ahabbahu. Ada orang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Arab ini langsung bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai utusan Allah, kapan kiamat akan datang? Qala, Rasulullah menjawab, wa ma a'dadta laha? Yang kamu siapkan apa untuk hari kiamat itu? Kalau dalam bahasa yang lebih cair, mungkin begini, kamu ini datang-datang kok langsung tanya kiamat datangnya kapan? Yang kamu siapkan itu apa? Kok bukan tanya, biasanya orang datang itu tanya tentang bagaimana sholat yang baik, yang amal yang terbaik. Ini datang langsung tanya kiamat datangnya kapan? Wa ma'adatalah, yang kamu siapkan apa? Qala, orang Arab Badui itu menjawab,
ma'adatu syai'an illa hubballahi wa rasulih. Aku nggak punya persiapan apa-apa Rasulullah. Illa hubballahi wa rasulih, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah langsung menjawab, dan ini yang penting. Arab Badui ini mengakui dia nggak punya persiapan apa-apa. Dia merasa amal ibadahnya nggak bisa untuk jadikan andalan menghadapi hari kiamat. Sholatnya, dia mungkin merasa sholatnya ini nggak bisa jadikan andalan karena mungkin belum khusyuk dan lain sebagainya. Puasanya juga nggak bisa jadikan andalan. Yang dia sangat yakin sekali untuk bisa dijadikan andalan yang dia punya. Dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya punyanya Rasul untuk menghadapi hari kiamat ya Rasulullah. Saya cuma satu saya punya. Dalam hatiku ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah kemudian menjawab, fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah menjawab, almar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah, khadimnya Rasulullah. Ceritanya ketika Anas masih kecil, mungkin umur 8 atau 9 tahun, sama sang ibu dibawa dan diserahkan kepada Rasulullah. Ibunya Anas ini mengatakan, Rasul, aku nggak bisa memberikan engkau apa-apa, aku hanya punya anak ini. Izinkan anak ini pembantumu Rasulullah. Suruh apa saja deh anak ini, biar anak ini menjadi khadimmu wahai Rasulullah. Sejak itu Anas hidup bersama dengan Rasulullah. Kadang menyiapkan tempat air untuk wudhu dan lain sebagainya. Maka Anas sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah, banyak mengetahui kejadian-kejadian bersama Rasulullah. Termasuk ketika Rasulullah bersabda. Ini yang meriwayatkan Anas bin Malik hadis ini. Sekarang kita coba sama-sama dengarkan apa komentar Anas bin Malik setelah meriwayatkan hadis ini. Setelah meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik berkata, aku sangat menyukai hadis ini. Aku sangat menyukai hadis ini. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku belum bisa beramal seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku belum bisa beramal seperti Abu Bakar As-Siddiq. Aku belum bisa beramal seperti Umar bin Khattab. Anas mengatakan, tetapi aku sangat mencintai mereka. Semoga dengan cintaku kepada mereka, kelak di surga aku bersama dengan mereka. Anas mengakui kalau amal Anas ya dibandingkan dengan Rasulullah jauh belum bisa seperti Rasulullah. Bahkan dibandingkan dengan Abu Bakar jauh. Abu Bakar Masya Allah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, diabadikan di dalam Al-Quran sebagai dua orang yang di dalam gua, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah bersabda, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat ini, masih akan menang imannya Abu Bakar. Jadi nggak bisa seperti Abu Bakar, juga seperti Umar. Umar yang Masya Allah tidak pernah melihat satu kemungkaran kecuali pasti Umar meluruskan supaya kemungkaran itu tidak terjadi. Kalau itu sebuah kesalahan, maka kesalahan itu diluruskan. Ini Umar bin Khattab.
Sampai-sampai kalau Umar melewati sebuah lorong jalan, setan akan lewat lorong yang lain. Setan tuh takut sama Umar bin Khattab. Coba. Nah, Anas mengakui belum bisa seperti Umar bin Khattab. Tetapi Anas sangat mencintai mereka. Anas mencintai Rasulullah. Anas mencintai Abu Bakar. Anas mencintai Umar. Dengan cinta kepada mereka, Anas berharap kelak di akhirat bersama dengan mereka. Kalau Rasul di surga, Abu Bakar di surga, Anas berharap dengan cinta kepada mereka, karena Rasul bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta, sehingga engkau bersama dengan orang yang engkau cintai, maka Anas berharap kelak bersama dengan mereka. Ini Bu, Pak, yang difahami oleh para salafun sholeh, pendahulu kita yang soleh-soleh, begitu cara memahami cinta. Maka tidak heran kalau Imam Syafi'i punya syair yang indah tentang cinta, dalam makna hadis ini. Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum, asa bihubbihim analus syafa'ah. Uhibbus solihin, aku mencintai orang-orang yang soleh. Walastu minhum, kata Imam Syafi'i, dan aku bukan bagian dari mereka. Saking tawadunya Imam Syafi'i, Bu, orang selevel Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Muwatta, 17 tahun ulama-ulama besar di Mekah mengakui Imam Syafi'i layak memberikan fatwa. Imam Syafi'i di hari biasa membaca Al-Quran 30 juz, khatam sekali sehari semalam. Sebagian besar dibaca ketika sholat tahajud. Bertahun-tahun Imam Syafi'i itu sholat subuh pakai wudunya sholat isya, ya kan? Wudu sholat isya. Yang seperti ini, yang madhabnya itu paling banyak dianut di atas muka bumi ini, Asia Tenggara itu pakai Syafi'i. Sebagian timur Turki itu pakai Syafi'i. Irak pakai Syafi'i sebagian Syria pakai Syafi'i, sebagian Mesir pakai Syafi'i. Yang seperti itu masih mengaku walastu minhum, dan aku bukan termasuk mereka, bukan termasuk orang yang soleh. Tawaduknya Masya Allah. Kenapa mencintai mereka? Kenapa Imam Syafi'i mencintai orang yang soleh? Di bait berikutnya, Imam Syafi'i mengatakan, asa bihubbihim analus syafa'ah. Semoga dengan cintaku kepada mereka, kepada orang yang soleh itu, analus syafa'ah, aku mendapatkan syafaat. Kalau orang yang soleh aku cintai itu meliputi nabi dan rasul, para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang soleh semuanya terdahulu, sahabat Nabi. Kalau mereka itu dengan amal-amal soleh mereka masuk surga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mereka yang juga masuk surga tanpa hisab. Imam Syafi'i berharap mendapatkan syafaat, kumpul bersama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi malam di tempatnya Pak Ade saya sampaikan qimatul mar'i ma'ahammahu, di sini saya sampaikan almar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu kelak di akhirat temannya siapa, masing-masing sudah bisa melihat saat ini. Yang paling dicintai siapa? Yang paling dicintai siapa? Bilal bin Rabah, salah satu contoh orang yang meninggal karena rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mendengar nama Bilal, Bu, Pak, saya itu sering merinding dengar nama Bilal.
Bilal ini contoh manusia yang dia dimuliakan Allah karena Islamnya, karena imannya, bukan karena yang lain. Kalau dilihat dari status sosial, Bilal sangat tidak bisa diandalkan. Di zaman itu Bilal seorang budak, Bu. Budak di zaman itu boleh dibeli, dijual beli seperti dalam tanda petik kayak seperti hewan di zaman itu. Kalau Bapak Ibu mau tahu sedikit tentang kondisi budak, misalnya lihat film Gladiator lah. Itu ada budak-budak. Zaman itu masih begitu. Hanya dia berwujud manusia. Zaman itu, zaman jahiliyah, orang melakukan budak itu seperti memperlakukan pada hewan, mirip. Boleh diapa-apakan sesukanya sama tuannya. Nanti Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Nanti Rasulullah berkali-kali memberikan petunjuknya agar kalau orang belum bisa memerdekakan budak, misalnya memperlakukan budak layaknya manusia. Nanti Rasulullah memberikan penjelasan betapa mulianya memerdekakan seorang budak. Bilal bin Rabah, kalau secara status sosial boleh dikatakan itu secara terendah di masa itu. Kalau secara bentuk fisik, Bilal itu dari daerah Habsyi sana, Ethiopia. Budak hitam, aswad, hitam, ya kan? Dibandingkan dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu terkenal, laki-lakinya handsome, ya kan? Kalau yang perempuan beautiful, ya kan? Orang Quraisy. Sebagai bukti bahwa orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang secara fisik bagus-bagus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Quraisy. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik makhluk Allah. Rasul itu, Bu, orang kalau melihat Rasulullah itu baru melihat saja itu udah langsung jatuh cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali yang di hatinya itu memang dihalangi oleh nafsu dia dan iblis, ya kan? Tetapi semua orang itu, bahkan nanti setelah Rasul berdakwah, ada orang-orang itu belum bertemu Rasul itu bencinya Masya Allah karena dihasut-hasut sama orang. Muhammad begini, bencinya sama Rasulullah. Tapi ketika kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW, berbicara sekali dengan Rasulullah, dia berbalik menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi taufik oleh Allah. Bilal termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, terutama dari kalangan budak. Bilal orang yang pertama kali masuk Islam. Kita tahu ceritanya sampai tuannya sendiri itu menyiksa dengan berbagai macam siksaan. Dan ketika nyaris Bilal itu sekarat di padang pasir yang sangat panas, ditindih dengan batu, nyaris sekarat, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Bilal diminta untuk mengucapkan kekafiran, tapi Bilal tidak mau. Bilal terus mengucapkan ahad, ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi ahad, ahad, ahad. Kemudian sama Abu Bakar nanti dibeli Bilal, dibebaskan. Kemudian dimerdekakan. Nanti Bilal adalah orang yang dipercaya sebagai muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tukang azannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ada Rasulullah, selalu ada Bilal. Dalam semua peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu ada Bilal. Perang Uhud, perang Badar, semuanya selalu ada Bilal. Kalau Rasulullah sholat berjamaah, imamnya Rasulullah,
yang mengumandangkan azan di Bilal. Ketika nanti Fathu Mekah, membuka kota Mekah, ada 360 berhala. 360 berhala di kanan kiri Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada lukisan-lukisan, juga lukisan-lukisan yang tidak bagus. Semuanya dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi. Ka'bah dibersihkan dari kemusyrikan. Nanti Rasulullah minta Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan Bilal lah orang yang pertama kali mengumandangkan azan di Ka'bah. Bilal bin Rabah. Setiap kali Rasulullah, sekali lagi, setiap kali Rasulullah salat jamaah, Rasulullah menjadi imam, selalu muazzinnya adalah Bilal. Dan salah satu kelebihan Bilal adalah Rasulullah mensifati suara Bilal, anda syautan. Bilal dipilih itu karena Bilal lagi anda syautan. Kalau dalam bahasa Arab, Bu, nada nun dal ya itu artinya embun. Anda sautan itu suara yang jernih, keras tapi jernih, tapi didengar itu enak. Seperti embun yang menetes. Itu Nabi Bilal. Disifati bukan ajmal saut, bukan suara yang indah enggak, tapi anda sautan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bilal kalau azan, mengumandangkan azan, orang yang mendengar suara Bilal itu hatinya seperti ditetesi embun. Ces. Yang males langsung geregah gitu. Langsung bangkit. Karena yang ngantuk langsung melek. Itu mendengar suara azan di Bilal. Azannya itu benar-benar punya khasiat mengusir setan. Kan suara azan itu mengusir setan kalau dalam hadis juga kan. Jadi punya khasiat. Ini azannya orang yang benar-benar hatinya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya penuh iman sehingga suaranya itu suara dengan resonansi penuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelombang-gelombang suaranya itu penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kepada telinga jamaah itu langsung bikin geregah gitu. Nah, kalau sekarang kadang-kadang tukang azan itu sembarangan. Semestinya tukang azan itu memang yang dipilih juga, pilihan. Kalau kadang-kadang di kampung gitu, ya kan, yang suaranya bagus gitu, bukan untuk azan, untuk ngeband. Giliran yang azan, yang udah sepuh sekali, Allahu Akbar, sepuh sekali. Jadi kalau yang tidur begitu dengar suaranya udah pengen tidur lagi. Udah gak semangat, enggak apa itu dengar suara atau ceng gitu kan. Itu kan kalau di Masjidil Haram atau pas subuh di Masjid Nabawi gitu kan, dengar suaranya itu, misalnya kita di hotel atau suara azan langsung wah bangkit karena indah suara itu, punya daya gugah suara itu. Dan suara Bilal seperti itu. Anda sautannya semestinya itu, terutama besok kalau apa itu masjidnya jadi, ya, harus dipilih azan yang kalau orang-orang selain orang Indonesia, misalnya orang Pakistan, orang mana mampir ke masjid Indonesia itu azannya di sana mantap. Saya rindu dengan suara azan masjid Indonesia. Itu. Semestinya memang ya dipilih azan itu yang bagus suaranya, seperti Rasulullah memilih Bilal bin Rabah. Kembali kepada Bilal. Jadi Bilal ini dimuliakan oleh Allah itu karena iman yang ada di dalam dadanya, karena keislaman yang dipraktikkan oleh Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah itu termasuk sahabat Nabi yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk penghuni surga. Suatu ketika Rasulullah itu bersabda, aku mendengar suara sandal Bilal di surga. Coba,
aku mendengar suara sandal Bilal di surga. Bu, kalau orang itu didengar suara sepatunya atau suara sandalnya, itu apa sepatu jalan sendiri? Apa sandal jalan sendiri? Kan kita dulu waktu masih sekolah, itu sama masih sekolah Bu ya, masih sekolah itu kita hafal loh langkah-langkah suara sepatu guru-guru kita. Kalau agak kecil-kecil, tik 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 misalnya. Oh itu bu guru ini nih, yang guru matematika nih, mesti nih. Dan bener, begitu nongol, oh ya kan, bener kan? Agak berat, tok, wah ini bakal kepala sekolah nih. Kita hafal langkahnya itu. Ya kira-kira begitu. Saya di pesantren itu, langkah suara Pak Kiai, kebetulan salah satu pesantren itu lantainya pakai lantai kayu. Sehingga kan orang jalan tuh kedengeran suaranya kan krek-krek gitu kan. Kalau Pak Kiai itu khas. Suaranya kedengeran suara langkahnya itu. Lah, kira-kira Bilal itu seperti itu. Jadi Bilal pakai sandal, kalau jalan tuh khas suaranya. Rasulullah mendengar suara sandal Bilal di surga. Kalau suara sandalnya itu didengar, berarti maknanya Bilal itu jalan di surga. Berarti masuk surga. Bahagia sekali Pak, dikabarkan seperti itu. Nanti kemudian ditanya Bilal, apa sih amal andalannya sehingga sampai sandalnya didengar di surga? Bilal menjawab, Bilal tidak pernah wudhu, kecuali setelah wudhu dia sholat 2 rakaat. Nanti yang oleh para ulama itu disebut dengan sholat li syukril wudhu. Ada ulama yang berpendapat itu maknanya Bilal selalu menjaga wudhunya. Maka sebagian besar ulama itu selalu berusaha untuk menjaga wudhu. Ya kan? Ini salah satu keistimewaan Bilal bin Rabah. Lah, Bilal bin Rabah, Bapak Ibu rahimakumullah, Bilal bin Rabah setelah Rasulullah wafat, Bilal ini tidak mau azan lagi. Kenapa? Sebab berat sekali bagi Bilal untuk azan lagi, karena biasanya kalau Bilal azan itu selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bilal azan, imamnya Rasulullah. Sekarang kalau azan sudah nggak ada Rasulullah, maka Bilal sangat sedih. Maka Bilal nggak mau azan lagi setelah Rasulullah wafat. Bahkan kemudian nanti Bilal berdakwah di daerah Damaskus, mengajar ngaji di sana dan lain sebagainya. Suatu malam Bilal didatangi Rasulullah. Satu Bilal di Damaskus, Bilal bermimpi didatangi Rasulullah. Rasul mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, apakah engkau telah melupakan aku? Bilal langsung tangi, langsung bangun Bilal. Bangun malam itu juga menangis. Ya Allah, mana mungkin aku melupakan engkau wahai Rasulullah. Bilal nangis, mana mungkin aku melupakan engkau wahai Rasulullah. Bilal teringat sudah sekian lama Bilal tidak ziarah ke Madinah. Sejak malam itu sampai pagi Bilal terus menangis, diliputi rasa rindu yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi harinya Bilal ambil kudanya, pamit kepada keluarganya, dan Bilal memacu kudanya dari Damaskus menuju Madinatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang jalan Bilal terus menangis, rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya menetes sepanjang perjalanan menuju Madinah. Sampai di Madinah, Bilal teringat suasana bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam masjid Rasulullah, Bilal teringat bagaimana dulu sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dari belakang Bilal mendengar suara yang mirip sekali dengan suara Rasulullah. Menyapa Bilal,
apakah itu engkau, wahai paman Bilal? Itu adalah suara Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hasan putra Ali bin Abi Thalib, menurut para ahli sirah, itu adalah orang yang suaranya paling mirip Rasulullah. Dan orang yang gestur tubuhnya, tinggi-tingginya, cara jalannya itu paling mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bayangannya gitu Bu, itu bayangan yang paling persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Bilal menatap cucu Rasulullah ini, Bilal langsung memeluk cucu Rasulullah seperti memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kerinduan. Dan ternyata Hasan juga rindu kepada Bilal. Orang-orang di Madinah semua rindu kepada Bilal. Orang-orang di Madinah, sahabat Nabi di Madinah semua rindu dengan suara Bilal. Maka ketika Bilal ada di masjid itu, Hasan meminta sebuah permintaan yang sebenarnya berat bagi Bilal. Hasan berkata kepada Bilal, "Azin ya Bilal." Kumandangkan azan, wahai paman Bilal. Saat itu waktu salat telah datang. Hasan minta kepada Bilal agar mengumandangkan azan. Azin ya Bilal. Kumandangkan azan, wahai paman Bilal. Meskipun berat, tapi yang minta adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siang itu Bilal mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Setelah bertahun-tahun Bilal tidak mau lagi mengumandangkan azan. Bilal mengumandangkan azan, dan sejarah mencatat kejadian yang luar biasa siang itu. Para sahabat Nabi yang ada di pasar, di jalan, di rumahnya, di kebun-kebun di Madinah, begitu mendengar suara Bilal, mereka langsung menghentikan aktivitasnya. Angin seperti berhenti bertiup mendengarkan suara azan Bilal. Para sahabat Nabi langsung dibawa, teringat zaman-zaman ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sebab ketika ada suara itu, suara azan Bilal itu, berarti ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada suara azan itu, yang menjadi imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba hati mereka begitu rindu kepada Rasulullah, tak terasa air mata mereka menetes. Mereka berharap, seperti berharap bahwa akan berjumpa dengan Rasulullah siang itu. Maka mereka cepat-cepat ke masjid. Para sahabat Nabi ke masjid dengan kerinduan yang membuncah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menemukan Rasulullah tidak sebagai imam, tetapi ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dalam diri mereka semuanya. Mereka sholat dengan kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian gak kuat di Madinah. Setelah berziarah kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah, "Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika." Setelah Bilal mengucapkan salam untuk Rasulullah, mengungkapkan kerinduan kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal kembali ke Damaskus. Sampai di rumahnya di Damaskus, Bilal sakit karena rindu kepada Rasulullah. Setiap hari sakitnya semakin bertambah, semakin parah sakitnya. Sakit rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu hari
istrinya yang mendampingi Bilal melihat ini sudah saatnya Bilal akan bertemu dengan kekasihnya. Istrinya mengatakan, aduhai, alangkah sedihnya aku akan ditinggalkan suamiku. Bilal menjawab, aduhai, alangkah bahagianya aku akan bertemu dengan kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bilal wafat dalam kondisi cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar orang yang seperti ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini yang udah teruji hidupnya, imannya diuji dengan bermacam-macam ujian, tetap kokoh, ahad, yang selama hidupnya selalu mendampingi Rasulullah dalam kondisi susah ataupun bahagia, yang selama hidupnya yang dipikirkan adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dalam kondisi rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau orang seperti ini dikabarkan Rasulullah berjalan-jalan di surga. Dan wajar kalau orang seperti ini kelak dia akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah Isya. Kita sholat Isya dulu. Ceritanya kita lanjutkan setelah sholat Isya. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.